Saudara Kala Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi menerima kunjungan Gubernur Maluku Utara Sherly Coanda di kediamannya. Gubernur Maluku Utara Sherly Coanda baru-baru ini mengunjungi kampung halaman Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi di Lembur, Pakuan, Subang, Jawa Barat. Kedatangannya disambut dengan hangat oleh Deddy yang bahkan juga mengunggah momen kebersamaan mereka ke akun Instagram pribadinya pada Minggu 8 Juni. Dalam unggahannya itu, Deddy menyebut kunjungan Sherly sebagai momen yang sangat spesial. Bahkan ia juga memuji Sherly sebagai sosok yang ramah, cerdas dan juga memiliki paras yang mempesona, meski ia berasal dari daerah dengan cuaca yang sangat panas. Namun di balik senyum dan pesonanya, Sherly pun menyimpan kisah pilu yang sangat mengharukan. Pada Oktober 2024, di mana suaminya Benny Laos yang juga kala itu menjadi calon gubernur Maluku Utara meninggal dunia dalam insiden kecelakaan speedboat di Pulau Taliabu. Dalam kejadian itu, Sherly juga mengalami luka ringan. Meskipun dalam kondisi berduka, Sherly pun dengan tegar menggantikan posisi suaminya sebagai calon gubernur dan berhasil memenangkan Pilkada 2024. Sebelum terjun ke dunia politik, Sherly adalah seorang pengusaha sukses dan aktif dalam berbagai organisasi. Ia menjabat sebagai Direktur PT Bella Group, perusahaan yang didirikan bersama dengan suaminya. Dan selain itu ia juga pernah menjabat sebagai Ketua Himpunan Kerukunan Tani Indonesia atau HKTI, serta sebagai Ketua Yayasan Bella Peduli. Kepemimpinan Sherly yang tangguh dan inspiratif menjadikan sosok yang dihormati dan dikagumi tidak hanya di Maluku Utara saja, namun juga di seluruh Indonesia. Dan kisah hidupnya ini menjadi bukti bahwa di balik setiap senyum yang mempesona, terdapat kekuatan dan ketegaran yang sungguh luar biasa. Momen panitia minta maaf usai viral tebus daging kurban seharga Rp15.000. Saudara, dari video yang viral di media sosial menunjukkan warga Cikiwul, Kecamatan Bantar Gebang, Kota Bekasi, di mana warga diminta membayar uang sebesar Rp15.000 untuk mendapatkan satu kantong daging kurban. Peristiwa ini pun langsung menuai kritik publik karena dianggap bertentangan dengan semangat berbagi dalam ibadah kurban. Dalam video yang diunggah oleh salah satu akun media sosial Instagram, terlihat di mana tampak juga dua orang ibu yang membawa beberapa kantong daging dan mengaku membayar total Rp45.000. Salah satu ibu dalam video itu mengatakan satu kantong daging kurban dibanderol dengan harga Rp15.000. Menanggapi hal tersebut, panitia kurban setempat memberikan klarifikasinya. Seorang panitia mengaku bahwa pungutan itu memang terjadi, namun bukan untuk membeli daging kurban, melainkan untuk menutupi biaya operasional pemotongan hewan kurban. Bahkan ia juga mengaku berhasil mengumpulkan 3 ekor sapi dari pihak donatur. Tetapi para donatur itu tidak memberikan dana tambahan untuk biaya penyembelihannya. Oleh karena itu panitia dan warga sepakat meminta uang iuran sebesar Rp15.000 dari warga penerima daging guna menutup biaya pemotongannya, juga untuk konsumsi panitia dan tenaga kerja. Tarmi juga menegaskan bahwa biaya tersebut tidak dibebankan kepada seluruh penerima daging kurban. Ia juga pun menyampaikan permintaan maaf kepada semua pihak jika langkah itu menimbulkan kesalahpahaman. Di sisi lain, Kapolsek Bantar Gebang Kompol Sukadi menyatakan bahwa masalah itu sudah ditangani dengan cukup baik. Kasus ini pun menjadi pengingat bahwa pelaksanaan kurban sebaiknya dilakukan secara transparansi dan koordinasi yang sangat jelas, supaya tidak menimbulkan salah tafsir di publik.
Kunjungan ke zona merah, Menteri Sri Mulyani merasakan pertama kali menggunakan rompi anti peluru. Saudara Menteri Pertahanan Syafri Samsudin dan juga Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melakukan kunjungan kerja ke pos Komando Taktis Yonif 733 Kenyam, Kabupaten Duga, dan juga wilayah rawan konflik di Papua. Sri Mulyani tercatat melakukan kunjungan pertamanya ke daerah tersebut. Kedatangan mereka bertujuan untuk memperkuat sinkronisasi antara kekuatan militer dengan dukungan fiskal negara. Seperti ditegaskan oleh Sri Mulyani, pertahanan yang kuat akan menguatkan keuangan negara dan juga sebaliknya. Rombongan turun langsung ke lapangan setelah menerima paparan dari Panglima Koga Wilhan III, Letnan Jenderal TNI Bambang Trisno Hadi, tentang situasi terkini operasi di Duga, Papua. Karena wilayah tersebut berisiko sangat tinggi, hingga mereka pun menggunakan rompi anti peluru sepanjang kunjungan. Mereka juga berbicara langsung dengan para prajurit TNI Forum Koordinasi Pimpinan Kabupaten atau Forkopimkab Duga, dan juga para perwakilan masyarakat setempat untuk mengecek kondisi, sarana, prasarana, serta kebutuhan nyata di lapangan. Setelah peninjauan di Kenyam, Menhan Syafri dan Menku Sri Mulyani dijadwalkan melanjutkan perjalanan mereka ke Merauke. Turut hadir juga Kasum TNI, Wakasat, Kabaranaham, Kemhan, serta jajaran eselon Kementerian Keuangan serta Kementerian Pertahanan. Kedatangan mereka ke daerah rawan konflik ini menunjukkan komitmen nyata dari pemerintah dalam menjaga kedaulatan stabilitas nasional serta penggunaan anggaran negara secara strategis dan tepat guna hingga ke wilayah paling rentan seperti Papua. Bupati Raja Ampat mengklaim warga Pulau Gak pilih tambang tetap berjalan demi roda perekonomian. Saudara, warga Pulau Gak menurut Bupati Raja Ampat Orideko Iriano Burdam menolak penutupan tambang nikel dari PT Gak Nikel karena menjadi sumber mata pencarian. Air laut disebut tetap jernih dan tangkapan ikan pun juga tidak berubah. Namun data menunjukkan selama 5 tahun izin tambang naik hampir 500 hektar are, menyebabkan deforestasi dan sedimentasi lumpur yang melapisi terumbu karang, sehingga merusak habitat laut yang kaya akan keanekaragaman hayati tersebut. Menanggapi kekhawatiran ini, Kementerian SDM menangguhkan operasi PT Gak Nikel sejak 5 Juni 2025 dan melakukan evaluasi lingkungan lebih mendalam lagi. Sementara itu, perusahaan mengklaim menerapkan reklamasi penanaman pohon dan juga konservasi mangrove, serta memberikan manfaat ekonomi langsung kepada sekitar 200 dari 700 hingga 900 warga setempat. Pemirsa, kabar mengejutkan datang dari Laut Tengah, di mana pada dini hari Senin 9 Juni, pasukan Israel mencegat kapal bantuan yang membawa aktivis termasuk juga tokoh lingkungan dunia Greta Thunberg dalam upaya mengirim bantuan ke jalur Gaza. Pada sekitar pukul 2 waktu setempat, kapal Madeline berbendera Britania diintersepsi di perairan internasional oleh unit Komando Angkatan Laut Israel. Dilaporkan momen itu dilakukan secara paksa dan juga tiba-tiba. Kapal ini dioperasikan oleh Freedom Flotilla Coalition atau FFC yang membawa 12 aktivis, termasuk juga Greta dan juga anggota Parlemen Eropa Rima Hasan. Mereka pun berupaya mengantarkan bantuan simbolis berupa susu formula dan makanan serta perlengkapan medis ke jalur Gaza yang saat ini tengah mengalami krisis kemanusiaan akibat blokade dan konflik yang berkepanjangan. Cuplikan video menunjukkan aktivitas dan juga para aktivis mengenakan pelampung ketika menaiki kapal militer. Menurut FFC, kapal disebut disandra dan awaknya ditangkap di laut bebas oleh Angkatan Laut Israel dan kargo bantuan tersebut juga disita. Pemerintah Israel pun membantah klaim itu melalui Kementerian Luar Negeri mereka. Mereka menyebut misi ini hanya atraksi politik saja. Semua aktivis dikabarkan aman dan sudah diberi makanan ringan serta air. Hingga kini kapal tersebut sedang menuju pelabuhan Asdod.
Israel menegaskan bahwa bantuan akan tetap disalurkan ke jalur Gaza melalui saluran resmi dan tidak lewat jalur tidak sah. Mereka juga menyatakan para awak termasuk Thunberg akan dipulangkan ke negara asal mereka masing-masing. Peristiwa ini pun memicu kecaman internasional di mana FFC menyebut tindakan boarding sebagai pelanggaran hukum maritim dan menyerukan peninjauan terhadap legalitas intersepsi di perairan internasional.